Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Novidia Natasha yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami dari kelompok 4 yang ingin mempresentasikan terkait dengan tugas dan UAS dalam bidang mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan di sini kami akan menjelaskan terkait dengan analisis aplikasi TikTok, yaitu prinsip dan paradigma interaksi manusia dan komputer. Perkenalkan sebelumnya, saya sendiri dengan Okti dan Metamara Sitorus, dan kemudian ada Priscilla Hana Maria, William, Dwi Rizky Wijaya, dan yang terakhir Romario Yohanes Wenas yang akan mempresentasikan terkait dengan aplikasi TikTok berdasarkan prinsip paradigma interaksi manusia dan komputer. Baiklah, di sini saya akan mengawali dari pendahuluan. Media sosial telah diubah oleh TikTok, sebuah platform berbagi video yang revolusioner. Dengan algoritma canggih, TikTok menyesuaikan konten untuk pengguna, menarik jutaan orang dari berbagai latar belakang. Dalam era digital ini, aplikasi media sosial seperti TikTok menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Penelitian akan mengevaluasi antarmuka pengguna TikTok yang menggunakan metode evaluasi heuristik untuk memastikan pengalaman pengguna yang positif. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tinjauan pustaka. TikTok adalah platform media sosial yang sangat populer yang memungkinkan pengguna membuat dan membagikan video pendek. Diperkenalkan oleh ByteDance pada 2016. Fitur uniknya termasuk kemampuan sinkronisasi gerakan bibir pengguna dengan audio dari berbagai sumber. Dalam interaksi manusia dan komputer, evaluasi heuristik adalah pendekatan yang digunakan untuk memastikan antarmuka pengguna yang intuitif dan efektif dengan prinsip-prinsip seperti konsistensi, kesesuaian, domain, dan kontrol pengguna. Ini adalah salah satu dari tinjauan pustaka terkait dengan aplikasi TikTok. Di sini saya akan menjelaskan bagian metode penelitian. Dimulai dengan mendalami aplikasi TikTok, dilanjutkan juga pengumpulan data dan analisis. Menggunakan evaluasi heuristik untuk menyimpulkan temuan objek penelitian adalah TikTok. TikTok adalah sebuah platform yang medianya yang populer di kalangan sekarang. Contohnya dengan fitur-fitur yang seperti lip sync, tarian, dan tantangan lainnya. Faktor dalam interaksi manusia dan komputer ini meliputi juga kemampuan kognitif, preferensi, pengalaman user, antarmuka pengguna, kinerja sistem, dan juga keandalan. Aspek interaksi meliputi konteks penggunaan, tugas dan tujuan, serta umpan balik dan respons. Evaluasi heuristik dikembangkan oleh Nielsen dan Morris menggunakan 10 heuristik untuk menilai sistem, termasuk visibilitas status sistem, kesesuaian dengan dunia nyata, kebebasan dan kontrol pengguna, keseragaman dan standar, pencegahan kesalahan, pengenalan daripada mengingat, fleksibilitas dan efisiensi pengguna, estetika dan desain minimalis, bantuan pengguna dan dokumentasi, serta kesalahan pengguna. Dan berikut di sini ada beberapa contoh-contoh penelitian. Ada 2, gambar user interface dan fitur aplikasi, dan juga beberapa fitur dan konten dari aplikasi TikTok. Dan di sini ada bagian yang itu hasil dan pembahasan. Dari responden penelitian ini, masyarakat pengguna aplikasi TikTok berjumlah 38 orang. Adapun rincian karakteristik responden dalam penelitian ini ditunjukkan pada contoh gambar berikut. Kita mendapatkan 56,8% dari responden perempuan dan 43,2% dari responden laki-laki. Dari penelitian ini paling banyak responden berasal dari gender perempuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasannya. Di sini ada presentasi responden terlihat bahwa persepsi informasi banyak dipengaruhi oleh responden dengan profesi mahasiswa. Yang ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini ada diagram pie menunjukkan presentasi profesi responden sebanyak 9,2%, yaitu yang berprofesi sebagai mahasiswa. Dan di sini ada hasil pengujiannya ya, ada elemen observasi dan hasil dalam bentuk persen. Di sini ada 4 kolom.
sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Dan subbagiannya di sini ada subbagian satu ya, visibility of system status, di mana di sini ada presentasinya ya, ada 5,3, 7,9, 4,7, 4,2 dan seterusnya. Dan di sini kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada ya subbagian nomor 2, damage between system and the real world ya, di sini ada presentasinya juga. Baik, kalau begitu, di sini kita lanjutkan ada yang subbagian 4, ada consistency and standards. Di sini ada presentasinya ya, kalau kita bisa lihat di sini presentasi setujunya itu paling tinggi di 47,4%. Dan di subbagian nomor 5 ada error prevention. Nah, di sini kita bisa lihat presentasi paling tingginya itu di kolom setuju dan itu mendapati 55,3. Sekian teman-teman, dan akan dilanjutkan pada teman saya yang lainnya. Baiklah, saya Romario akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil pengujian untuk variabel 6 sampai 10. Untuk variabel ke-6, yaitu recognition, reader, dan recall, pertanyaan yang digunakan adalah apakah aplikasi TikTok memiliki sistem pengingat atau menotifikasi jika pengguna melewatkan sebuah data yang harus dimasukkan. Menurut 38 responden, 36,8% sangat setuju, 47,4% setuju, sedangkan 13,2% itu tidak setuju dan 22,6% sisanya sangat tidak setuju. Jadi sebagian besar masih setuju dan sangat tidak setuju. Untuk variabel ke-7, yaitu flexibility and efficiency of use, ada dua indikator yang digunakan. Yang pertama adalah apakah aplikasi TikTok fleksibel digunakan untuk pengguna yang berpengalaman maupun kurang berpengalaman. Dan yang kedua adalah apakah aplikasi TikTok cukup efisien untuk digunakan oleh pengguna tanpa membutuhkan waktu penyesuaian yang lama. Mirip dengan sebelumnya, di mana masih sebagian besar setuju dan sangat setuju. Di mana untuk pertanyaan pertama 36,8% itu sangat setuju, 52,6% setuju, dan 7,9% tidak setuju dan 2,6% sangat tidak setuju. Untuk pertanyaan kedua tadi 34,2% yaitu sangat setuju, 57,9% setuju, sedangkan 5,3% tidak setuju dan 2,6% sangat tidak setuju. Sebagian besar masih setuju dan sangat tidak setuju. Untuk variabel yang ke-8, yaitu aesthetic and minimalist design, ada dua pertanyaan juga. Yang pertama, apakah pesan dialog yang muncul pada aplikasi TikTok berisi informasi yang relevan dan sangat dibutuhkan? 21,1% menjawab sangat setuju, 57,9% setuju, 18,4% tidak setuju, dan sisanya 2,6% sangat tidak setuju. Pertanyaan kedua mengenai apakah pesan dialog yang muncul pada aplikasi TikTok sederhana, simple, dan tidak membingungkan. 26,3% menyatakan sangat setuju, 60,5% setuju, sedangkan 7,9% tidak setuju, dan 5,3% sangat tidak setuju. Untuk indikator help users recognize, diagnose, and recover from errors, ada satu pertanyaan yang digunakan, yaitu apakah pesan kesalahan pada aplikasi TikTok dimunculkan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. 26,3% menyatakan sangat setuju, 65,8% menyatakan setuju, 5,3% menyatakan tidak setuju, dan 2,6% menyatakan sangat tidak setuju. Dan untuk indikator yang terakhir, yaitu help and documentation, ada dua pertanyaan, yaitu apakah aplikasi TikTok disertai dengan dokumentasi yang mencukupi dan membantu. Hasil yang diperoleh dari responden adalah 23,7% menyatakan sangat setuju, 55,3% setuju, 18,4% tidak setuju, dan 2,6% sangat tidak setuju. Dan pertanyaan kedua mengenai apakah aplikasi TikTok disertai dengan informasi yang mudah dicari oleh pengguna, 39,5% menyatakan sangat setuju, 52,6% menyatakan setuju,
sedangkan 5,3% menyatakan tidak setuju dan 2,6% menyatakan sangat tidak setuju. Nah, secara keseluruhan, aplikasi TikTok memenuhi kriteria berdasarkan variabel heuristic evaluation. Ada perhitungan yang akan dijelaskan setelah slide ini oleh teman saya nanti. Hal ini dibuktikan dengan persentase responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju rata-rata di atas 80%. Namun, ada hal menarik jika kita melihat sedikit lebih detail ke masing-masing variabel. Ada 4 variabel yang mendapatkan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan total lebih dari 20%. Variabel tersebut adalah match between system and real world, error prevention, aesthetic and minimalist design, dan help and documentation. Dalam hal match between system and real world, menurut 26,4 responden, aplikasi TikTok masih belum menyajikan informasi yang sesuai di setiap halamannya dan masih menjebak dalam menelusuri setiap menu. Dalam hal error prevention, 23,7% responden menyatakan bahwa aplikasi TikTok tidak menyertakan mekanisme tindakan pencegahan agar user tidak melakukan kesalahan dalam entry data. Selain itu, 29 responden menyatakan aplikasi TikTok tidak menyajikan pesan kesalahan yang informatif jika data yang dimasukkan tidak sesuai. Selanjutnya, dalam hal aesthetic and minimalist design, 21 responden menyatakan bahwa pesan atau dialog informasi tidak berisi informasi yang relevan dan dibutuhkan. Dan yang terakhir, dalam hal help and documentation, 21 responden menyatakan aplikasi TikTok tidak disertai dengan dokumentasi yang mencukupi dan membantu. Sekian pemaparan mengenai variabel ke-6-10 dan beberapa data temuan dalam hasil pengujian. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Di sini perkenalkan nama saya akan menjelaskan tentang interpretasi skor atau perhitungan. Nah, di sini untuk melakukan interpretasi hasil, langkah pertama adalah mengetahui skor tertinggi X dan skor terendah Y untuk setiap item penilaian dengan menggunakan rumus berikut. Y adalah skor tertinggi Likert dan jumlah kali jumlah responden. X adalah skor terendah Likert kali jumlah responden. Jumlah skor tertinggi untuk item sangat cepat adalah 4 kali 38 sama dengan 152. Nah, untuk yang sangat tidak suka yaitu adalah 1 kali 36 sama dengan 36. Kemudian dari tabel 2 di atas dapat dilakukan perhitungan indeks rata-rata yaitu untuk 17 pertanyaan yang diberikan kepada responden sebagai berikut. Jumlah responden kali skor sama dengan skor tinggi yaitu 38 kali 4 yaitu sama dengan 152. Kemudian ada rumus indeks sama dengan rata-rata total skor atau Y kali 100. Nah, di sini ada 200,4 dikali 152 kali 100 sama dengan 13,18%. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, evaluasi menggunakan metode heuristik menunjukkan bahwa TikTok memiliki tingkat usability yang sangat baik, memenuhi 10 kategori heuristik model. Nah, untuk hasil kuesioner menunjukkan bahwa pengguna merasa TikTok mudah digunakan dengan interval nilai mencapai 13,18%. Nah, untuk evaluasi selanjutnya yaitu bisa dilakukan perbandingan atau metode evaluasi lainnya untuk hasil yang lebih optimal. Cukup sekian dari kami dari kelompok 3. Bila ada tutur kata atau kesalahan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu,
dosen, saya mohon maaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih.